kita dengarkan. Mungkin bisa nanti akan ditambahkan ya dari delegasi dari Ketua MUI, Kak Punco Tanipu. Oke, karena Kak Punco juga ini ada seorang akademisi dan di bidang sosiologis ya, sosiolog kayaknya ya, kalau nggak salah. Benar Kak ya? Iya. Oke, siap. Oke, mungkin bisa menjelaskan mengenai baru-baru ini yang menjadi viral di media sosial, terutama di Gorontalo ini kan, di portal Gorontalo banyak orang-orang ya atau para netizen yang membuli membuli terkait pernyataan dari Menteri Agama itu sendiri. Mungkin dari kajian sosiologis Kak Punco Tanipu bisa menjelaskan secara detail dan menginformasikan kepada masyarakat untuk bagaimana cara bersikap ya dalam menanggapi pernyataan atau menanggapi video yang viral dan sebagainya. Pada Kak Punco dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua GP Ansor yang telah mengundang, operator, Saudara Dixon, Pak Mansur Basil sebagai narasumber dan seluruh hadirin. Pertama-tama saya menyampaikan salam hangat dan hormat dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Abdurrahman Wahid, yang pada hari ini belum dapat hadir karena masih ada reses sesuai dengan tentatif yang telah terjadi. Beliau mengucapkan salam dan mengapresiasi diskusi pada malam hari ini. Oke, terkait dengan yang disebut dalam judul adalah soal ucapan dan mungkin bisa kita kategorikan polemik ya. Saya kira memang ukuran Indonesia hal seperti itu bukan wajar, tapi memang seringkali terjadi. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu, bukan menjadi sesuatu yang negatif, tapi kemudian menjadi positif. Terkait dengan urusan keagamaan, harus diakui bahwa itu adalah domain Kementerian Agama sesuai dengan urusan yang tidak didesentralisasikan. Jadi kalau misalnya ada perdebatan yang sempat saya baca bahwa ngapain Menteri Agama ngatur-ngatur? Jangan salah, Menteri Agama punya kewenangan untuk mengatur. Hal itu ada di tugas pemerintah pusat sesuai Undang-Undang 32 pasal 10 ayat 3 tahun 2004. Ada beberapa hal yang diatur oleh pusat yang itu tidak didesentralisasikan. Yang pertama soal politik luar negeri, lalu pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, dan termasuk agama. Jadi agama adalah salah satu, keagamaan adalah satu urusan Kementerian Pusat yang tidak didelegasikan ke daerah. Kecuali ya, dalam pengertian namanya, kewenangan itu bisa dilimpahkan kalau misalnya bisa dilimpahkan atau diselenggarakan oleh secara struktural oleh KL ya, kementerian dan lembaga terkait yang memiliki struktur birokrasi hingga ke bawah. Misalnya Kementerian Agama. Terlihat jelas bahwa di Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenak Provinsi, Kabupaten Kota, Kecamatan, termasuk MUI, Dewan Masjid, organisasi masyarakat, dan takmiru pengurus masjid se-Indonesia. Artinya di struktur itu saya kira sangat jelas ya surat edaran. Tetapi pertanyaan yang berikut, kenapa dia jadi heboh dan dianggap polemik? Saya kira kalau misalnya ada yang bilang bahwa ini bukan polemik, saya kira itu keliru juga. Karena buktinya ribut sekali Indonesia. Saya ingin memulai terkait dengan Menteri Agama itu sendiri, Gus Yakut. Beliau orang yang saya hormati, saya apresiasi dengan gagasan tentang moderasi beragama, lalu kemudian toleransi dan lain-lain, termasuk kiprah beliau selama memimpin GP Ansor. Saya kira itu kita apresiasi. Hanya saja harus dilihat bahwa publik tidak seperti kita yang mengapresiasi itu. Terlihat dari hasil survei yang dirilis tadi.
Mungkin nanti teman-teman bisa googling bareng-bareng ya. IPO itu bikin survei. Surveinya adalah soal kinerja kementerian yang dilakukan tanggal 15 sampai 22. 15 sampai 22 itu termasuk di analisis data dan lain-lain ya. Berarti pengambilannya mungkin tanggal 15 sampai 17. Itu keluar, survei ini ambil data sebelum pernyataan ini keluar. Menteri Agama termasuk salah satu yang diminta untuk diganti oleh publik ya di survei. Ada 62% respon publik meminta Menteri Agama diganti ini sebelum dalam tanda petik sebelum ucapan Menteri Agama terjadi. Artinya respon publik itu sekitar 62% meminta Menteri Agama diganti sebelum terjadi. Sehingga saya kira ini menjadi masukan dan juga otokritik bagi Kementerian Agama, lembaga yang beliau pimpin dari atas sampai ke bawah. Itu satu. Jadi catatan. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama atau Kementerian Agama itu sudah betul atau tidak? Saya kira sudah betul. Menteri Agama dalam tanda petik mengendalikan atau mengelola instansi dan institusi termasuk kelembagaan yang ada di bawahnya. Yakni dalam hal ini adalah urusan keagamaan yang itu menjadi tupoksi dan kewenangan Kementerian Agama dan Kementerian Agama. Pertanyaannya adalah yang harus kita buka secara satu persatu adalah soal kronologi 100 desibel. Kan ini soal kebisingan. Yang menjadi problem ini adalah soal kebisingan. Apakah pengeras suara itu bising atau tidak? Lalu dari mana lahir 100 desibel? Kita tentu harus merujuk kepada regulasi-regulasi yang terkait. Saya kira bahwa mengatakan bahwa implikasi hukum tidak ada seperti itu juga harus kita lihat lagi. Implikasi hukum ada. Satu, soal kebisingan itu ada regulasinya. Regulasinya adalah di Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 48, nomor 48 tahun 96 tentang waktu tingkat kebisingan. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup itu telah mengatur itu. Dan terus terang, bahkan di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 96 itu, tempat ibadah dan sejenisnya itu, tingkat kebisingan yang bisa ditolerir itu adalah 55 desibel. Bukan 100. Sebenarnya di SE ini, surat edaran ini, pedoman ini mengaturnya adalah maksimal 100. Kalau kita lihat di Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup ya, pelapor, teman-teman yang itu beberapa sudah di sini, mungkin bisa akan koreksi tanggal 26. Jadi tempat ibadah atau agama itu 55 desibel. Untuk industri 70. Nah, ini diatur maksimal 100. Artinya bahwa toleransi terhadap kebisingan itu yang dibuat dalam pedoman pengaturan melalui surat edaran nomor 5 tahun 2020 itu sebenarnya sudah melampaui apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang memang tupoksinya mengatur tentang baku tingkat kebisingan itu di Keputusan Menteri. Yang diatur secara serius itu adalah soal bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan dan bisa bermanfaat, maka perlu pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang disebut dampak usaha mengganggu kegiatan manusia adalah tingkat kebisingan yang dihasilkan. Oleh karena itu, maka keputusan ini ditetapkan. Jadi, permen ini saya kira jelas ya, bahwa batas 55 itu diterjemahkan lagi secara sosiologis. Ya. Jadi, angka 100 desibel itu adalah terjemahan sosiologis dari Kementerian Agama yang dituangkan dalam surat edaran. Artinya kalau kita mau melihat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, saya cuma batas 55 katakanlah sampai 70. Tetapi karena ada toleransi dan melihat aspek-aspek sosiologis, maka angka kuantitatifnya itu menjadi 100 desibel. Jadi permen ini saya kira jelas ya. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan tentunya, dan itu ada energi bunyi yang disebut desibel. Nah, pertanyaannya, apakah hanya itu yang bisa diukur? Saya kira
atau kemudian diatur? Saya kira tidak ya. Kalau kita lihat peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup lain tahun 2009 ya, soal motor kodifikasinya yang 80 175 cc maksimal 80 desibel, 175 cc maksimal 83 desibel. Artinya toleransi atau kemudian ruang untuk memberi apresiasi terhadap masyarakat secara sosiologis itu ditetapkan angka 100. Itu satu. Sekarang yang menjadi pertanyaan soal pembuangan anjing yang disebutkan Pak Menteri. Pertanyaannya apakah itu sesuatu yang kita harus lihat secara jernih atau kemudian memang Pak Menteri salah, kasar Pak Menteri ini mulutnya gitu. Saya kira tidak juga. Ada pasal 490 KUHP yang mengatur hukuman bagi orang yang lalai dengan binatang dan peliharaan. Artinya bahwa regulasi-regulasi yang ada, saya kira teman-teman ya, saya bisa akan mengoreksi sekaligus juga menambahkan sehingga diskusi pada malam hari ini kita benar-benar merumuskan sesuatu yang menurut saya solutif baru yang itu bisa disampaikan oleh Ketua GP Ansor Provinsi, Saudara Lisan, dan Kementerian Agama ke Sentri. Dan saya kira regulasi-regulasi tadi, baik peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 96, lalu 2009, lalu kemudian KUHP 490 tentang pengaturan hewan, ya. Saya kira itu dasar regulasinya yang kemudian itu dirangkum melalui pedoman pengaturan atau penggunaan pengeras suara di masjid. Hanya memang 100 desibel ini perlu dilihat lagi secara teknis. Bahwa secara sosiologis oke. Tetapi secara teknis gimana? Apakah 100 desibel ini bagi yang berada di dekat atau kemudian misalnya ada daerah-daerah misalnya kayak di saya pernah kalau warga-warga jauh. Itu bagaimana? Saya dia 100 desibel. Yang kedua, tidak semua juga masjid didukung oleh infrastruktur yang bisa melihat berapa desibel volumenya. Sehingga saya kira yang perlu kita atur atau yang perlu kita rembuk bersama adalah soal bagaimana menerjemahkan regulasi. Memang regulasi Pak Menteri ini dilihat secara sosiologis ya, dengan 100 desibel itu saya kira itu pendapat sosiologis yang dikuantifikasi. Dan saya kira itu baik. Hanya saja misalnya kayak di Gorontalo, seperti apa di Gorontalo? Misalnya dengan konteks Gorontalo yang satu rumah berjauhan, yang kedua soal infrastruktur atau kemudian pendukung yang terutama itu yang terbatas. Ada bahkan yang masih 20-an dia tidak bisa lihat presidennya. Apalagi misalnya kayak di Gorontalo, respon terhadap secara lokal itu secara sosiologis ya, antropologis itu saya kira akan berbeda-beda. Misalnya saya catat, saya ini contoh terkait dengan bunyi itu di Gorontalo itu ada sekitar 12-13 terkait bunyi. Jadi kalau misalnya di Indonesia bunyi atau kebisingan hanya bisa diatur melalui satu surat edaran, saya kira di Gorontalo tidak sesederhana itu. Misalnya contoh kasus ibunya itu bubulon bunga bubunggal bubuluhut lengkeng ngomol kekele atau koloko atau kolongo atau kekele atau kolotio misalnya contoh lalu bulot tipalo dan banyak hal yang bulot tual. Jadi soal bunyi saja Gorontalo itu lebih kaya daripada bahasa Indonesia sehingga cara mengaturnya ini yang memang benar-benar secara sosiologis oke, tapi saya kira mungkin harus ada lebih mendalam lagi terkait itu. Teman-teman di Kementerian Agama mungkin akan merumuskan mengenai pengaturan pengeras suara di Gorontalo sebagai turunan daripada surat edaran dari Menteri Agama. Saya kira itu. Jadi, itu bisa menjadi satu inovasi Kementerian Agama Gorontalo dan juga termasuk GP Ansor untuk bisa merumuskan poin-poin dari adaptasi edaran ini kepada kearifan lokal sehingga masyarakat itu juga bisa menerima secara adil. Karena kalau masyarakat, apalagi masyarakat yang literasi digitalnya juga terbatas, kalau kita lawan dengan sosiologi, mereka juga lebih panas lagi. Jadi saya kira cara menjawab atau mengkanter
DPR ini adalah melakukan inovasi kebudayaan, menerjemahkan surat edaran itu secara lokal dengan lebih spesifik, dan itu bisa menenteramkan hati masyarakat. Dan respon soal bunyi, saya kira di Gorontalo itu sensitif. Jadi perbedaan sumber dan jenis bunyi di Gorontalo itu akan mempengaruhi respon dari indera manusia. Misalnya, sebagai contoh ya, mau ubu bulendung, mau ngota duhel, kenanya di dada. Contohnya itu. Yang kedua, mau ubu buluhut, mau tengah bulon, kenanya di telinga. Sehingga di pengaturan secara lebih lokal, saya kira Kementerian Agama, juga mungkin kita dari MUI, lalu kemudian dari PT Ansor dan semua organisasi yang terlibat, itu mesti merumuskan hal-hal yang lebih detail. Sebagai contoh lain misalnya, jadi respon bunyi terhadap indera dan fisik manusia Gorontalo itu berbeda-beda. Yang ketiga adalah misalnya contoh, mawon ubu jadi elah apa? Jadi bulu kuduk. Jadi tadi telinga, kedua dada, yang ketiga bulu kuduk. Artinya bahwa pasti ada penjelasan-penjelasan yang lebih sosiologis lagi kepada masyarakat daripada kita mengambil posisi vis-a-vis. Jadi kalau misalnya ada yang protes lalu kemudian kita lawan, kita hantam segala macam, itu menurut saya tidak solutif buat masyarakat sekarang. Jadi saya kira diskusi pada malam hari ini sangat positif. Satu, bisa bermanfaat. Yang kedua, bisa menjernihkan kepada masyarakat. Saya kira jangan cuma berakhir di diskusi pada malam hari ini. Harus ada terjemahan lebih spesifik, lebih lokal dari surat edaran ini. Kita terus terang juga dalam pengaturan ini memang saya lihat ada beberapa yang akan timpang di masyarakat ya. Misalnya soal satu yang di poin 4 ya, terkait dengan suara yang dipancarkan harus bagus, tidak sumbang. Pelajaran cara baik dan benar. Di kampung-kampung tidak semua masjid seperti itu. Saya juga pernah merasakan masa kecil di Luwo. Itu hampir 10 tahun saya terus terang menikmati suara yang sumbang. Tapi kita mau protes apa? Yang azan ya cuma dia. Karena dia juga azan, dia juga imam, dia juga bapel, dia juga bagulung tikar, dia juga isi bak mandi. Jadi saya kira sangat kompleks sehingga perlu ada terjemahan lagi secara lokal. Begitu juga misalnya upacara peringatan Hari Besar Islam ini di ayat 5 ya, sub 5 ya. Apabila Hari Besar Islam menggunakan pengeras suara dalam. Nah, kalau misalnya kayak dikti, lalu ultima misalnya isi ini mame raji, ya bagaimana itu mengatur itu? Tidak ada yang menggunakan pengeras suara dalam. Jadi kalau misalnya surat edaran ini diturunkan ke masyarakat lalu kemudian ditolak, mungkin mereka tidak menolak secara ini, tapi kemudian mereka abaikan, maka legitimasi institut Kementerian Agama itu bisa dalam tanda petik dianggap bermasalah. Karena apa? Surat edaran ini diabaikan di masyarakat karena tidak memperhatikan faktor-faktor lain. Menurut saya Kementerian Agama harus mencari cara yang lebih cepat sebagai inovasi untuk bisa menerjemahkan poin to poin ini. Saya melihat ada beberapa banyak poin yang harus diterjemahkan lagi. Termasuk ya yang paling ini serius itu Gorontalo peringatan Besar Islam, dan saya baca di Facebook yang kayak gini, orang menolak secara keras. Nah, itu saya kira harus dijelaskan daripada kita mencari cocokologi lalu kemudian kita saling ngotot-ngototan. Mendingan saya kira yang harus dicari cepat bagaimana solusi untuk merumuskan poin to poin ini untuk masyarakat. Agar apa? Agar kita lebih tenang lagi, apalagi ini bulan Rajab ya, bulan turunnya perintah sholat ya, takbirat, maka dan itu ada azan di dalamnya, salah satu instrumen ya. Maka saya kira ini sudah harus elaborasi dengan baik acara ini sehingga melahirkan sesuatu yang positif, tidak hanya berakhir pada diskusi yang panjang-panjang, tapi kemudian untuk masyarakat tidak ada. Pak Ketua Umum juga menyampaikan kepada saya terutama untuk MUI Gorontalo secara resmi memang belum menerima edaran tersebut dari pusat. Namun terkait itu MUI terkait aturan tersebut tidak masalah membantu sosialisasi karena
Yang berikut, masukan kepada Kementerian Agama agar tidak terjadi, maka jangan hanya azan saja yang diatur. Ini saran dari Ketua Umum Ustaz Babil. Umat yang lain juga perlu diatur supaya ada keadilan. Harus lebih bijak juga dalam memberikan pernyataan sehingga masyarakat tidak salah tafsir. Kita juga tidak bisa marah kalau masyarakat ada yang marah karena frekuensi literasi berbeda-beda. Sehingga mungkin saya kira daripada ini saling baku hantam dan segala macam, saya kira mesti ada penjelasan-penjelasan yang mesti realistis dan lebih jernih dibanding ngotot-ngototan antara kubu A, kubu B yang kemudian saya kira faktor-faktor lain mulai masuk yang itu kita tidak inginkan bersama. Saya kira itu dari saya, Pak moderator. Terima kasih. Assalamualaikum.